besok kita ke tempat Bibi ya buat acara besok. Kamu tolong pinjam mobil ya. Oh iya, kebetulan teman aku ada loh yang buka showroom. Ntar aku hubungin dia aja. Oke, bagus. Besok kamu pinjam sama dia aja ya. Oke, Bi. Halo, Nat. Halo Din, Kamu lagi di mana ya, Nat? kebetulan lagi di showroom nih, kenapa? Gini, Nat. Kan besok keluarga aku mau keluar kota ya. Boleh nggak ya pinjam mobil di showroom kamu? Boleh ya, Nat? Ya. Bisa Din, tapi cuma 10 hari, nanti mobilnya mau dipakai. Berapa ya, Nat? Kalau minta kortingan bisa nggak? Harga biasa sih, ini udah aku korting kok. Yang lainnya cuma bisa bayar 1 kali, kalau kamu 2 kali boleh deh. Oke. Tunggu ya, habis itu aku mau langsung ke sana. Iya, ditunggu. Iya Bu, kenapa? Kemarin itu kita udah kembali mobil loh. Juga Bu, kalau pembayarannya katanya sih dia mau hubungi ibu dulu. Halo Din, Halo, Nat. makasih ya udah kembali mobilnya ke showroom. Terus pembayarannya gimana? Oh iya, lupa bayar ya yang kemarin. Kalau minta waktu lagi 5 hari bisa nggak? Soalnya nih baru aja bayar hutang yang lain. Oh ya udah ditunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu sekalian. Perkenalkan saya Putri Lailul Hikmah, yang mana pada kesempatan kali ini saya dipercaya oleh Ibu Nadia sebagai mediator. Nah, sebelumnya itu saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang mana sudah mempercayai saya selaku mediator untuk menyelesaikan masalah ibu pada mediasi kali ini. Nah, sebelum kita lanjut ke proses mediasi, alangkah baiknya ibu-ibu sekalian saling memperkenalkan diri. Mulai dari Ibu Nadia terlebih dahulu. Silakan. Baik Bu, terima kasih. Sebelumnya saya Nadia selaku penggugat. Perkenalkan saya Dinda sebagai tergugat di sini. Terima kasih karena semuanya sudah memperkenalkan diri. Di sini saya akan menjelaskan tentang mediasi kali ini. Nah, yang mana mediasi ini adalah proses perundingan antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan cara penyelesaian sengketa. Yang mana ini sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang mediasi di pengadilan. Nah, adapun tujuan dari mediasi ini sendiri adalah agar menyelesaikan sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan biaya yang lebih ringan. Juga agar tetap terjalin hubungan yang baik antara ibu-ibu sekalian. Dan juga mediasi ini sendiri bersifat tertutup, sehingga akan menjamin kerahasiaan kecuali ibu menghendaki yang lain. Jadi ibu sekalian itu dapat bercerita apapun tanpa rasa takut akan dibocorkan. Dan juga perlu diketahui bahwasanya saya selaku mediator di sini merupakan pihak netral yang akan membantu serta memfasilitasi ibu sekalian untuk menyelesaikan dan mencari kemungkinan penyelesaian ini. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan mengenai kasus agar tidak terjadi fitnah di kemudian hari. Yang mana, jika dirasa tidak adanya solusi atau terjadinya deadlock antara kedua belah pihak. Misalnya, ibu memiliki kendala dalam penyampaian hal yang tidak mungkin disampaikan dalam pertemuan ini, maka akan disampaikan dalam forum khusus. Seperti itu ibu sekalian. Ya, bisa dimengerti? Nah, agar proses mediasi ini berjalan dengan kondusif, maka perlu dibuat suatu aturan untuk tata tertib
baik dari Ibu Nadia maupun dari Ibu Linda. Apakah ada usul terkait dengan tata tertib mediasi kali ini? Saya mengusulkan agar tidak menggunakan kata kasar dan mencaci maki, Bu. Lalu dari Linda? Kalau dari saya, tidak memotong pembicaraan satu sama lain. Baik, apakah masih ada? Cukup. Mungkin saya tambahkan sedikit ya, yakni kedua belah pihak harus disiplin, tidak boleh membawa senjata tajam, tidak menyerang fisik atau kata-kata, serta tidak merekam isi pembicaraan. Bagaimana? Sepakat? Sepakat. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tahapan-tahapan yang akan kita lakukan. Yang pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada saudari secara bergantian untuk menyampaikan permasalahan yang sedang saudari sekalian hadapi. Kemudian yang kedua, saya akan mencari kesepakatan dari permasalahan yang telah disampaikan oleh saudari sekalian. Yang ketiga, saya akan mendefinisikan dan menentukan arah pembicaraan dari masalah ini. Yang keempat, kita akan masuk ke tahap negosiasi. Dan yang terakhir, jika negosiasi berhasil dan menghasilkan kesepakatan, artinya kesepakatan itu akan kita susun dalam kesepakatan perdamaian. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai mediasinya. Baik, yang pertama saya persilakan kepada Ibu Nadia untuk menyampaikan permasalahan yang sudah dihadapi. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi seperti ini, Bu. Terkait perjanjian menyewa mobil yang kami lakukan awalnya berjalan dengan baik. Namun pada saat pengembalian mobil yang seharusnya juga dibayarkan uang sisa sewanya, tetapi saudari Dinda ini tidak bisa membayarkan sisa uang sewanya dan malah meminta tambahan waktu selama 5 hari untuk mengasihkan uang tersebut. Kemudian saya setuju karena mengingat Dinda ini merupakan salah satu teman dekat saya juga. Tetapi setelah diberikan waktu selama 5 hari itu, saudari Dinda juga tidak bisa melunasi uang tersebut, sehingga saya berikan waktu lagi untuk melunasi uang tersebut. Tetapi dari saudari Dinda ini juga tetap tidak bisa membayarkan. Jadi dalam hal ini saya merasa dirugikan atas kejadian ini, karena saya sudah menganggap dia teman saya. Saya merasa Dinda ini tidak mempunyai etikat baik, karena saya sudah memberi keringanan dan juga saya sudah menambahkan waktu untuk dia membayarkan uang, namun juga tidak dibayarkan. Mungkin itu saja, Bu, yang saya sampaikan. Oke, baik. Apa yang Ibu Nadia rasakan dari permasalahan ini? Tentu saja saya merasa kecewa dong, Bu, karena Dinda ini kan sudah merupakan salah satu teman yang saya percaya juga. Dan artinya Ibu menginginkan Ibu Linda untuk segera membayar sisa dari sewa mobil itu. Ya, betul sekali, Bu. Karena saya sangat mengharapkan itu, dan juga karena saya juga sudah memberikan keringanan dan juga kelonggaran kepada Ibu Dinda. Dan saya juga membutuhkan uang tersebut untuk keberlangsungan usaha saya, Bu. Baik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penyampaian pendapat dari Ibu Nadia selaku penggugat. Selanjutnya saya serahkan dan berikan kesempatan kepada Ibu Linda untuk menyampaikan pendapat yang perlu diketahui. Silakan. Baik, terima kasih. Terus terang, Bu, saya sebenarnya agak kecewa ya sama apa yang dikatakan oleh Bu Nadia tadi. Apakah iya tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Masih banyak cara yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah ini. Misalnya duduk berdua gitu untuk kembali berunding secara dewasa untuk menemukan jalan keluar yang baik tanpa mencederai harga diri dalam kesepakatan kami. Din, jangan membolak-balikan fakta ya. Saya itu sudah memberikan keringanan loh kepada kamu. Mohon maaf. Berdasarkan kesepakatan awal, Ibu Nadia ini tidak diperbolehkan untuk menyela pembicaraan dari Ibu Linda, ya, supaya proses mediasi itu bisa berjalan dengan kondusif. Seperti itu. Nah, tadi kita sudah mendengar penyampaian dari kedua belah pihak. Di sini saya menemukan beberapa kesepahaman awal, yaitu yang pertama, Ibu sekalian menginginkan adanya hubungan baik. Selanjutnya, Ibu sekalian ingin masalah ini cepat terselesaikan dengan cara yang baik. Apakah begitu? Benar. Baik, selanjutnya seperti yang disampaikan Ibu Nadia tadi,
Sebelum perkara ini terjadi, Ibu Nadia telah memberikan keringanan kepada Ibu Dinda ya untuk membayarkan sisa uang sewa. Tapi dari Ibu Dinda itu telah melanggar dan tidak mengindahkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Nadia. Kalau saya boleh bertanya, kemungkinan kelanjutan sewa menyewa ini mau seperti apa kemudian hari? Ya seperti yang saya sampaikan, saya menginginkan Ibu Dinda ini harus segera membayarkan sisa uangnya tersebut karena sudah lewat dari kesepakatan awal. Bagaimana Ibu Dinda? Apakah ada tanggapan atas pernyataan Ibu Nadia? Iya Bu, sebenarnya saya tuh kayak kecewa banget sama apa yang dilakukan sama ibu dan dia. Dia mengambil tindakan mediasi. Karena kan masalah ini harusnya bisa dibicarakan secara keluargaan gitu kan. Dari penjelasan Ibu sekalian, saya dapat simpulkan bahwa jika masalah ini itu masih bisa diselesaikan dan terselesaikan dengan cara yang baik. Baiklah, jika etikat baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini sudah ada, selanjutnya saya akan mengidentifikasi beberapa permasalahan yang mungkin ada pada mediasi kita kali ini. Yang pertama, tentang bagaimana cara menyelesaikan pembayaran tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara menjaga nama baik dan hubungan baik antara kedua belah pihak dari kedua poin tersebut. Apakah ada yang ingin kita bicarakan, Bu? Yang jelas Bu, saya meminta pembayarannya yang segera ya. Baik Bu, bagaimana menurut Ibu Dinda? Terserah ya, terserah banget. Sebenarnya kalau membayar dengan segera itu agak kesulitan karena ya kondisi ekonomi saya. Jadi tapi ya insya Allah saya usahakan. Baik, untuk agenda yang pertama, kita bahas terlebih dahulu bagaimana penyelesaian dan pemecahan masalah pembayaran sisa uang ini. Bagaimana? Apakah Ibu sekalian sepakat? Baik, setelah kedua belah pihak sepakat untuk membicarakan cara penyelesaian pembayaran, maka selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Dinda dan Ibu Nadia untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Dipersilakan yang pertama tanggapan dari Ibu Dinda terlebih dahulu. Silakan. Baik, terima kasih. Mengenai pelunasan uang sewa ini, saya pasti akan segera melunasi ya. Saya akan segera melunasi. Nah, hanya saja seperti yang saya katakan di awal, saya mohon kesabaran kepada Ibu Nadia nih. Karena saya meminta penundaan pembayaran selama 2 bulan. Kalau insya Allah 2 minggu saya usahakan. Kalau nggak bisa 2 minggu ya 2 bulan. Terima kasih Bu Dinda. Selanjutnya bagaimana tanggapan dari Ibu Nadia? Karena dari Ibu Dinda tadi sudah memberikan kepastian soal pembayaran uang sewa tersebut. 2 minggu aja udah lama atau malah mau 2 bulan? Saya inginnya 1 minggu aja. Baiklah, jadi dikarenakan dari Ibu Nadia menginginkan pelunasan selama 1 minggu, sedangkan dari Ibu Dinda menyanggup pembayaran selama paling cepat 2 minggu, maka dari itu mencapai titik tengah dari kesepakatan ini. Jadi di sini saya mau memberikan pengusulan bagaimana jika pembayaran ini dilakukan secara berangsur-angsur 2 kali dalam 2 minggu. Apakah Ibu Dinda bisa menjamin bahwa semua uang sisa sewa Ibu kepada Ibu Nadia itu bisa terbayarkan? Baik Bu, insya Allah saya akan melunasi uang sewa tersebut saat ini. Menurut saya usulan dari Ibu Dinda tadi juga sudah konkret. Lalu bagaimana tanggapan dari Ibu Nadia? Terus tenang Bu, saya ingin pembayaran uang sewa ini untuk segera dilunasi. Namun baiklah, gak apa-apa. Tapi minggu kedua Ibu Dinda sudah harus melunasi pembayaran tersebut ya. Baiklah, pada pertemuan mediasi kali ini kita telah menemukan titik sepakat, yaitu saling menjaga nama baik dan melakukan pembayaran dengan cara bayar berangsur selama 2 minggu. Dan artinya selama 2 minggu ke depan uang sewa sudah harus lunas terbayarkan. Dan begitu Ibu sekalian. Nah, baiklah, selanjutnya kita mempersiapkan kesepakatan perdamaian, yang mana nantinya di dalam kesepakatan perdamaian tersebut para pihak harus menambahkan klausul. Apakah gugatan itu dicabut
atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim melahirkan akta perdamaian. Baiklah, saya jelaskan, apabila gugatan itu dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu pihak ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akta perdamaian. Sehingga apabila salah satu pihak ingkar janji atau prestasi, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua majelis hakim pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Nah, setelah saya jelaskan tersebut, maka silakan Ibu Nadia dan Ibu Dinda untuk menandatangani kesepakatan perjanjian yang telah saya buat ini sebentar. Bisa ya, Bu? Ya. Jadi disilakan Ibu Nadia. Silakan Ibu Dinda. Baiklah, selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani ini kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dengan panitera terbuka. Baiklah, dengan ini saya nyatakan mediasi kita telah selesai dan kedua belah pihak Ibu sekalian telah menyepakati untuk berdamai. Silakan Ibu sekalian berdiri dan saling berjabat tangan. Sudah.